so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word and thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, saya dan tim saya akan meringkas dan mereview sebuah buku yang menarik. Buku ini memuat sejarah-sejarah yang kita belum ketahui bagaimana faktanya. Ada yang mengatakan, sejarah seringkali dianggap sebagai kumpulan fakta yang membosankan. Tetapi dengan buku ini, penulis berhasil menghidupkan kembali masa lalu dengan detail yang memukau. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana isi buku ini, tonton terus videonya sampai akhir. Nah, sebelum membahas isi-isi dari buku ini, kami akan memperkenalkan judul dari buku ini. Buku ini berjudul The Counter-Reformation Catholic Europe, The Non-Christian World, yang ditulis oleh Anthony D. Wright. Ada juga sinopsis dari buku ini. Buku ini menceritakan kontra-reformasi telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh para sejarawan yang berbeda, dan mereka juga berbeda pendapat mengenai durasinya. Seperti kontra-reformasi politik umumnya dianggap berakhir dengan perdamaian Westphalia dan pengakuan berakhirnya yaitu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan agama di Eropa. Argumen-argumen yang menganggap pertengahan abad ke-15 sebagai sebuah permulaan baru telah dijelaskan di dalam buku ini, yaitu ketika upaya-upaya untuk melakukan reformasi gereja barat dan penyatuan kembali dengan gereja timur melalui konsili terbukti gagal, akibatnya krisis pun terjadi. Nah, itu dia dari sinopsis buku ini. Dan di sini kami juga akan meringkas halaman-halaman buku ini dari mulai halaman awal, tengah hingga akhir dalam buku ini. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Saya akan membahas halaman awal dari buku ini. Halaman awal dari buku ini menjelaskan bagaimana mengenai evolusi kepercayaan dan praktik keagamaan di Eropa Barat, khususnya berfokus pada reformasi Protestan. Tokoh-tokoh kunci seperti Luther dan Calvin, perdebatan mengenai predestinasi dan tantangan terhadap hierarki gereja. Buku ini juga membahas sejarah Katolik dan Protestan di dunia Barat, menyoroti konflik di dalam gereja Katolik, perdebatan teologis, inkuisisi Spanyol, dan perluasan pengaruh Kristen di semenanjung Iberia. Selain itu, halaman awal buku ini juga mengeksplorasi perluasan kekuasaan gerejawi di Spanyol dan Portugal. Spanyol didominasi Yesuit dan perselisihan doktrinal antara Katolik dan Protestan, dengan mencatat kegagalan upaya-upaya kompromi di antara faksi-faksi agama yang berbeda. Untuk halaman tengah di buku ini membahas naik turunnya histeria terhadap penyihir di Eropa Barat dari abad ke-15 hingga abad ke-18. Fokusnya adalah pada agama dan sihir di Eropa Augustinian, dengan para biarawan, Katolik dan Protestan yang terlibat dalam pemburuan penyihir. Kontroversi teologis bersama dengan masalah ekonomi dan politik menggantikan obsesi terhadap setan. Konsili Trente memicu kekhawatiran tentang tahayul dalam agama Kristen. Dan kontrareformasi menekankan praktik-praktik Kristen yang praktis dan altruistik. Selanjutnya, untuk halaman akhir dari buku ini, membahas skolastisisme dan sains eksperimental tidak pernah menjadi dua kekuatan intelektual yang saling eksklusif di Eropa kontrareformasi. Di sisi lain, dunia Protestan, khususnya negara maritim Inggris dan Belanda yang merdeka, lebih terbuka terhadap pengembangan dan penerapan sains eksperimental pada abad ke-17 dibandingkan dengan wilayah Katolik di Eropa. Kompleksitas pertanyaan tersebut ditunjukkan oleh kemajuan teknis yang relatif di Perancis pada abad ke-18.
meskipun kehilangan pekerja terampil Huguenot dan penurunan ekonomi Belanda. Pada abad ke-17, intelektual umat Katolik dan Protestan umumnya tertarik pada pertanyaan inovatif yang membawa tujuan baru dalam pemikiran mereka. Meskipun demikian, pertimbangan politik dan kadang-kadang kekhawatiran kepausan atas pandangan yang tidak sesuai mempengaruhi sikap terhadap teori eksperimen. Namun, gereja kontrareformasi juga memberikan dukungan terhadap ilmu pengetahuan eksperimental dalam bidang medis, meskipun terkadang ada keraguan dari para wali gereja. Pengaruh politik juga mempengaruhi kesetaraan dan perbedaan dalam lingkaran ilmiah komunitas intelektual, terutama dalam hubungannya dengan universitas dan perpustakaan resmi di beberapa negara. Meskipun demikian, kegiatan ilmiah di luar universitas juga berkembang, terutama di antara komunitas terpelajar. Meskipun aktivitas ilmiah terus berkembang di Eropa pada abad ke-17, namun perkembangan ini tidak berjalan tanpa tantangan dari kekuatan politik dan pembatasan kebebasan akademik. Pada akhir abad ke-17, interaksi antara kepentingan agama dan politik serta pembatasan terhadap kebebasan akademik telah mempengaruhi pertumbuhan dan spesialisasi bidang ilmu pengetahuan di Eropa. Kesimpulan dari buku The Counter-Reformation, Catholic Europe and the Non-Christian World, karya Anthony D. Warwick, adalah sebuah karya yang sangat relevan dan mendalam dalam memahami peran gereja Katolik dalam menghadapi perubahan besar pada periode reformasi. Dalam bukunya, Warwick secara cermat menguraikan strategi dan upaya yang dilakukan oleh gereja Katolik untuk mempertahankan pengaruhnya dalam menghadapi tantangan dari para reformis Protestan. Dia menyelidiki kebijakan gereja seperti pembentukan ordo-ordo religius baru, kegiatan misi di dunia non-Kristen, dan reformasi internal untuk mengatasi korupsi dan ketidakmoralan di dalam gereja sendiri. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah penekanan Warwick pada hubungan antara gereja Katolik dan dunia non-Kristen. Dia menyoroti bagaimana misi Katolik ke wilayah-wilayah di luar Eropa tidak hanya merupakan usaha untuk memperluas agama, tetapi juga merupakan pertemuan antar budaya yang kompleks. Warwick membahas dampak kolonialisasi Eropa terhadap budaya dan agama pribumi, serta konsekuensi jangka panjang dari interaksi ini. Selain itu, Warwick juga mengulas perubahan politik dan sosial di Eropa yang mempengaruhi dinamika Counter-Reformation. Dia membahas peran negara-negara Katolik dalam mendukung atau menentang upaya gereja untuk memperkuat otoritasnya, serta dampaknya terhadap masyarakat umum. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif dan terperinci tentang periode penting dalam sejarah gereja Katolik dan Eropa pada umumnya. Dengan penelitian yang cermat dan analisis yang mendalam, Anthony D. Warwick berhasil menyajikan sebuah karya yang menjadi rujukan penting bagi siapapun yang tertarik dalam memahami dinamika kompleks dari Counter-Reformation. Di sini kami juga mempunyai pendapat pribadi mengenai buku ini. Karya Anthony D. Warwick memberikan perspektif yang menarik mengenai periode Counter-Reformasi Katolik dan hubungan dengan dunia non-Kristen. Warwick membahas bagaimana gereja Katolik bereaksi terhadap tantangan internal dan eksternal, serta dampaknya terhadap hubungan dengan budaya dan agama non-Kristen. Saya kira buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik, agama, dan budaya pada masa itu, serta relevansinya dengan konteks sejarah yang lebih luas.